Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihatul Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam untuk perbaikan individu kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, al-amru memerintahkan ya bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf artinya yang diketahui bahwasanya itu baik. Wan nahyu, dan mencegah 'anil munkar, dari al-munkar, yaitu mencegah dari sesuatu yang diingkari. Baik, kita baca langsung. Kata beliau, huma ad-da'amatani al-asasiyatani allatani yaqumu alaihima salahul mujtama'. Dua hal ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, itu seperti penyangga, ya, seperti penyangga yang dengannya masyarakat kaum muslimin itu menjadi baik. Ya, sekali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar diibaratkan seperti tiang menyangga yang dengan kedua tiang inilah bangunan itu menjadi baik. Maka dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar inilah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin itu menjadi baik. Wa huma min khasa'isi hadhil ummatil islamiyah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk di antara keistimewaan, ya, termasuk di antara keistimewaan umat Islam ini, termasuk di antara ciri karakteristik dari umat Islam ini. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik, ya, yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Kenapa kita disebut umat terbaik? Cirinya ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Wa hina tarakna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar fasadal mujtama'. Dan apabila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka masyarakat kaum muslimin itu akan menjadi rusak. Wan hattatil akhlak wasa'atil muamalah, dan seterusnya.
dan bisa menjadikan ya akhlak kaum muslimin itu hancur, dan muamalah interaksi kaum muslimin itu bisa menjadi buruk gara-gara meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang mungkar akan dianggap ma'ruf, yang ma'ruf akan dianggap mungkar. Jadi nanti akan kita sampaikan di antara faedah seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu untuk menjaga kemurnian agama ini. Dimana kalau kemungkaran tidak diingkari, maka manusia akan menganggap itu sesuatu yang baik, sesuatu yang ma'ruf, dengan alasan, oh nggak apa-apa kok, buktinya saya melakukan ini nggak ada yang mengingkari. Ustadz Fulan saja nggak mengingkari saya, kok ente siapa? Ngerti ya? Ustadz Fulan saja tahu kalau saya ngerokok, kalau saya nggak sholat, kalau Ramadan saya nggak puasa, tapi dia biasa aja. Seandainya perbuatan saya ini salah, pasti akan ditegur sama Ustadz Fulan. Oh saya nggak bayar utang sama Ustadznya, ditegur kok. Gitu. Ya. Aneh ada orang kayak gitu kan. Kalau urusan pribadi ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau urusan din summum bukmun umyun ya, tapi kalau itu berkaitan dengan hak dia, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada model-model seperti itu. Nah maka kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang syirik tidak diingkari, yang bid'ah tidak diingkari, yang maksiat tidak diingkari, maka manusia akan menganggap itu sebagai nilai kebenaran. Ya, itu akan dianggap oleh orang-orang sebagai sebuah kebenaran. Sebaliknya, kalau tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka yang ma'ruf ini dianggap sebagai hal yang bukan perkara yang baik. Ya, bukan perkara yang baik. Sholat, misalnya, sholat sesuatu yang ma'ruf. Ketika tidak diperintahkan untuk sholat, maka dianggap sholat ini bukanlah suatu kewajiban. Kenapa? Wong tua kowe gak ngongkon aku sholat kok. Ya kenapa kamu yang bukan orang tua saya nyuruh-nyuruh saya sholat? Misalnya ini. Maka dia tidak akan menganggap yang wajib itu wajib. Wala yahtassu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bi fardin duna akhar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukanlah kekhususan kewajiban individu atau kewajiban kelompok. Enggak. Ya, namun kata beliau, bal huwa wajibun ala kulli muslimin rajulan aw imra'atan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib bagi siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan. Setiap muslim wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ini untuk membantah statement sebagian orang yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang sekelas ustadz. Ya, kalau dia bukan ustadz, nggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini keliru. Ya, tidak ada dalil yang mengkhususkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ustadz saja. Selain ustadz nggak boleh. Ya, kalau bukan ustadz, diem saja. Ini keliru. Ya, seperti seorang pernah membantah anak pribadi. Ya, ketika anak menyampaikan statement bahwasanya mengingkari ahlul bid'ah itu boleh dilakukan oleh orang awam sekalipun, oleh siapapun, nggak harus ustadz yang mentahdir ahlul bid'ah. Ada yang panas, ngaco ini, masa orang awam langsung dibolehkan untuk mentahdir? Ini kan berarti ngaco, kata dia. Tahdir itu untuk sekelas ulama, memperingatkan, mengingkari ahlul bid'ah itu adalah para ulama wewenangnya, bukan orang-orang awam. Maka kita katakan bedakan antara mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari kemungkaran, kesesatan seseorang, dengan membantah statementnya. Kalau membantah memang harus didasari apa? Ilmu. Iya, memang itu wewenangnya orang-orang yang memiliki ilmu. Misalnya ada seorang dai sesat mengeluarkan statement-statement yang sesat, ya, maka untuk membantahnya harus dengan ilmu. Ini baru boleh, ini baru benar. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa membantahnya. Kalau orang tidak berilmu membantah, maka akan mempertontonkan kejahilan. Ya, bantahnya dengan hawa nafsu. Enggak. Tapi orang awam boleh enggak mentahdir, memperingatkan manusia dari dai yang sesat ini?
Boleh. Kalau Anda tahu fulan ini sesat, antum peringatkan orang-orang. Nggak perlu antum harus jadi ustadz. Oh, saya bukan ustadz. Misalnya ya, ada seorang tokoh ahli bid'ah mau ceramah di suatu masjid, tabligh akbar. Dan ini banyak kok dilakukan sama orang-orang awam, bukan ustadz yang melakukannya. Kemudian ada teman Anda mau berencana ikut hadir di kajiannya si ustadz ini. Ya, Pak, antum diamkan apa? Hah? Antum larang, ini namanya antum apa? Tahdzir. Antum peringatkan, fulan, kok katanya mau datang ke kajiannya ustadz fulan ini? Iya. Maka jangan. Saya peringatkan engkau untuk tidak hadir di majelisnya. Kenapa? Ya, karena dia ini adalah seorang ustadz yang memiliki akidah Khawarij misalnya. Dia akidahnya Syiah. Antum tahu, antum sampaikan. Ya, meskipun antum nggak punya kapasitas untuk membantah dia, tapi antum tahu dia ini sesat, dia menyimpang, maka antum peringatkan orang-orang dari kesesatannya. Jangan kayak pemikiran tadi. Tuh, kamu nggak ngasih tahu keluargamu mau datang ke pengajiannya fulan itu. Kok nggak kau kasih tahu? Saya bukan ustadz. Ya, bukan kapasitas saya untuk mentandir. Pun ku bapak opo nih. Bojone teko kajiane ahli bid'ah kok biarkan, anake teko kajiane ahli bid'ah dibiarkan dengan alasan saya bukan ustadz. Ini keliru. Ya, maka sekali lagi mentahdzir ahli bid'ah maksudnya memperingatkan manusia dari orang-orang yang menyimpang, itu termasuk di antara amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu wajib atas setiap muslim. Ya, laki-laki ataupun perempuan, aliman au amian. Lihat. Baik dia orang yang berilmu atau dia orang awam. Loh, kalau dalam masalah duniawi saja, ada anak antum berteman dengan seorang temannya dia ini yang jelek, buruk. Ya. Ini anak-anak juga pernah berteman dengan anak tetangga, yang anak tetangga ini misuan. Ya. Maka anak-anak tak tahdir. Saya peringatkan, kamu jangan berteman dengan fulan ya. Yo, mulai misu misalnya. Maka anak saya tahdir. Ini dalam masalah duniawi, boleh apa enggak? Boleh. Apalagi dalam masalah din, lebih bahaya lagi. Kita tahu anak kita mungkin berteman dengan orang yang pemahamannya rusak agamanya, berteman dengan ahli bid'ah. Kita peringatkan anak kita, jangan kau berteman bersahabat dengan fulan. Apalagi ngaji, ngerti siapa? Apalagi ngaji sama ahli bid'ahnya, lebih kita peringatkan lagi. Ya, maka hati-hati, ada orang-orang yang fobi, alergi dengan kata-kata tahdzir. Tahdzir ini seakan-akan sudah kiamat kubro. Ya, nggak boleh orang-orang awam ikut-ikutan tahdzir. Saya katakan dak popo. Ya, selama hanya sebatas apa? Mentahdzir, memperingatkan dari kesesatan seseorang. Namun kalau berilmu, namun kalau membantah, ar-rad, yang membantah dengan tulisan ilmiah atau dengan kajian, harus dengan ilmu juga. Kalau tidak dengan ilmu, maka nggak perlu, nggak usah. Gugur kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau menukil ucapannya ahli ilmu, boleh nggak? Boleh. Ya, ada seorang ustadz membantah dai yang lain, dibantah dengan ilmu, dengan ilmiah, maka boleh Anda share. Ya, boleh Anda share. Jangan dibilang, oh kamu nggak usah ikut-ikutan. Loh, ikut-ikutan gimana? Ini memang di atas hak, ya kan? Yang fulan di atas kebatilan, kok nggak boleh ikut-ikutan gimana? Terus mbok anggap tulisannya ustadz ini sampah terus, berarti dianggap tulisannya syekh ini berarti sampah, kok nggak boleh di-share, nggak boleh ikut-ikutan. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang yang tadi ingin untuk menghilangkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang yang menyimpang itu termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik dia orang alim ataupun dia awam, kullun hasba maqdaratihi wa ilmihi. Semuanya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kadar keilmuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa
yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Dan hadis ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in beliau. Hadis nomor 34. Ya, kalau buka Arba'in Nawawi, hadis tadi itu ada di dalam Arba'in nomor 34, hadis nomor 34. Di sini Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran. Mungkar, kata beliau, ma'angkarahu syara'. Kemungkaran itu adalah apa-apa yang diingkari oleh syariat. Jadi kembalinya kemana? Syariat. Bukan akal, bukan hawa nafsu, bukan adat istiadat, bukan. Tapi mungkar itu dikatakan mungkar dengan pandangan siapa? Syariat. Ya, bukan dengan pandangan hawa nafsu. Oh, fulan ini melakukan kemungkaran. Emang apa yang dilakukan fulan? Dia poligami misalnya. Ya. Menurut dia poligami itu kemungkaran. Poligaminya ya, zatnya ya. Ya, nanti kalau misalnya ternyata fulan ini mendolimi, nggak adil, nah itu beda. Tapi ini secara zatnya poligami itu mungkar atau tidak? Tidak. Tapi menurut hawa nafsunya itu mungkar. Maka apakah itu mungkar? Tidak. Karena yang jadikan timbangan apa? Syariat, bukan hawa nafsu. Ya. Nanti kita akan sampaikan syarah atau beberapa catatan tentang hadis ini dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Kata Nabi, apabila kalian melihat kemungkaran, maka mungkar ini berarti umum ya. Syirik. Terus apa lagi? Bid'ah. Terus maksiat, itu semua masuk mungkar. Karena semuanya ini diingkari atau disetujui sama syariat? Diingkari. Ya. Maka nanti akan ada urutan kemungkaran. Yang pertama apa berarti? Syirik. Kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Kalau sudah mengetahui urutannya, maka mengetahui prioritasnya. Mana yang diprioritaskan pertama kali dalam mengingkari kemungkaran. Ahlus sunnah prioritas utamanya apa? Enggak, dakwahnya tauhid yang ma'ruf. Berarti prioritas mencegah kemungkarannya apa? Syirik. Ya, tidak sebagaimana sebagian ahli bid'ah, justru prioritas utamanya itu maksiat. Bukan berarti kita mendukung maksiat ya, bukan. Tapi sama kesyirikan, summum bukmun umyun. Sama kebid'ahan, diam membisu. Kenapa? Ya pelakunya soalnya. Anda lihat biasanya kelompok organisasi yang suka sweeping, ya kan, ngancurin tempat-tempat maksiat. Bukan kita mendukung tempat-tempat maksiat, tapi perhatikan kerasnya mereka terhadap pelaku maksiat. Sebanding nggak dengan pelaku syirik? Diingkari nggak pelaku syirik sekeras itu? Ya. Tidak. Nggak ada kesyirikan yang diingkari sama mereka. Kuburan-kuburan keramat yang diperlakukan seperti tempat maksiat itu nggak ada. Atau tempat-tempat bid'ah yang diperlakukan seperti tempat maksiat nggak ada. Ternyata pelakunya, ternyata mereka pelakunya pengkeramat kuburan, ya kan, yang menghidupkan bid'ah. Pantas saja kalau kemungkaran hanya mereka sempitkan dengan kemaksiatan. Ahlus sunnah tidak. Yang prioritas utamanya syirik, baru kemudian bid'ah, baru kemudian kemaksiatan. Maka secara asal dengan tangan. Dengan tangan, ada sebagian yang mengartikan yaitu yang memiliki kekuasaan, seperti pemimpin terhadap rakyatnya, atau orang tua terhadap istri dan anaknya, atau misalnya bos terhadap karyawannya, apalagi, dan yang semisal dengan itu. Ya, komandan kepada prajuritnya, anak buahnya, dan yang semisal dengan itu. Namun sebagian ulama mengatakan enggak, tidak harus mengingkari dengan tangan, itu harus punya kuasa. Semua orang mengingkari dengan tangan, hanya saja tetap menimbang maslahat dan mafsadatnya.
Contoh misalnya, antum mendapati ada sajen. Biasanya kalau di tempat-tempat kayak mana itu? Iya, gunung-gunung, di pegunungan itu biasa ada sajen-sajen gitu kan. Nah, secara asal antum boleh nggak untuk ya sekiranya membuang atau menghancurkan hal itu? Hah? Kalau menurut pendapat pertama antum nggak boleh, karena antum tidak memiliki kuasa. Tapi pendapat kedua boleh, meskipun antum nggak memiliki kuasa, hanya saja menimbang apa? Maslahat dan mafsadat. Artinya jangan sampai ketika antum membuang atau menghancurkan sesajen berhala yang ada di situ, kemudian timbul mudarat di mana antum akan dieksekusi sama warganya antum. Ya. Antum yang dijadikan sajen, jadikan tumbal. Ya. Kalau menimbang maslahat dan mafsadatnya, maka ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada maslahat dan mafsadatnya, seperti antum, ya sudah nggak ada orang, ya nggak ada orang sama sekali, maka antum hancurkan, misalnya, antum buang sesajennya itu, maka ini boleh. Ya, ala kulli hal, intinya seorang tetap harus menimbang maslahat dan mafsadat dalam hal ini, tidak serampangan dalam mengingkari kemungkaran. Baik, kalau nggak bisa dengan tangan, katakan itu di luar kuasa Anda, di luar kemampuan Anda. Yaitu misalnya Anda melihat terjadi kesyirikan di suatu daerah, sedangkan Anda di daerah yang lain, dan Anda nggak mampu untuk mengingkari secara langsung di sana dengan tangan. Maka baru kemudian turun grade-nya, tingkatannya, yaitu mengingkari dengan apa? Dengan lisan. Yaitu antum peringatkan manusia bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya, itu adalah perbuatan syirik. Antum sampaikan dalil-dalilnya dan seterusnya. Kalau nggak bisa dengan lisan, ya disebabkan karena mungkin antum tidak memiliki kapasitas keilmuan misalnya, atau antum nggak bisa ngomong langsung dengan mereka karena tidak adanya sarana untuk mengingkari kesyirikan mereka. Maka baru kemudian dengan hati. Apa dengan hati? Yaitu hati antum merasa nggak ridho dengan perbuatan itu, nggak seneng hati antum. Nah, ketidaksukaan antum di dalam hati itu sudah menunjukkan mengingkarinya. Makanya disebutkan oleh Nabi itu yang paling lemah. Ya, karena antum hanya bisa mengingkari dalam hati saja. Ya. Baik. Sekarang kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Di syarah Arba'in Nawawiyah hadis nomor 34, beliau membagi menjadi beberapa masalah. Hadis ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Masalah yang pertama, kata beliau, anna qawlahu fil hadis falyughayyirhu biyadi aslun fi wujubi inkaril munkar. Qalahul Qadhi Iyad fi syarhihi ala Muslim. Nabi tadi mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah. Ini kalimat perintah atau bukan? Perintah. Sedangkan kalimat perintah hukum asalnya apa? Al-wujub, wajib. Nah, ini juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim. Asal mengingkari kemungkaran itu wajib asalnya. Jadi settingan defaultnya itu apa? Mengingkari kemungkaran itu wajib. Tahu ya maksudnya hukum asal? Hukum asal itu maksudnya ya hukum yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal lain. Kalau nanti terkontaminasi dengan hal-hal lain, nah berubah hukumnya. Kayak sepeda motor, mobil. Secara asal mobil itu jalannya apa? Lurus. Ya, maka kalau lurus, lampunya yang dipasang apa? Lampu sen kanan atau sen kiri? Kalau lurus, dua-duanya. Hah? Apa yang dinyalakan? Nggak dinyalakan, nggak ada yang dinyalakan. Kenapa? Dikembalikan ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Lurus. Baru kemudian kalau keluar dari hukum asal belok kiri, nah baru dinyalakan sen kirinya. Kalau mau belok kanan baru dinyalakan belok kanannya. Sebagian orang keliru kalau nyetir itu. Kalau ada perempatan,
Kalau mau lurus malah nyalakan apa? Hazard. Ajarannya sopo ini enggak. Wes gak usah dinyalakan karena hukum asalnya mobil itu, kendaraan itu apa? Lurus. Ya. Kenapa nggak menyalakan hazard? Karena yang di sebelah kiri akan menyangka Anda akan ke kiri, nggak kelihatan dia lampu kanannya nyala juga. Yang kanan juga kayak gitu. Maka ya sudah, nggak usah dinyalakan, lurus saja. Kalau ada orang ngamuk, lurus kok nggak ngei tanda? Loh, kok nggak ngei tanda? Memang lurus nggak perlu pakai tanda. Ngerti ya? Itu namanya hukum asal. Wa qad dalla ala wujubi ingkaril munkar alkitab was sunnah wal ijma'. Dalil yang menandakan wajibnya mengingkari kemungkaran itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan. Dalil dari Al-Quran tadi, surat Ali Imran ayat 104 tadi. Kuntum khaira ummatin, bukan sih? Ini ayat sebelumnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi umat yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini perintah. Wal takun minkum, hendaklah sebagian kalian menjadi umat. Ini perintah. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Barang siapa yang memerangi dengan tangannya, maka dia orang yang beriman. Barang siapa yang memerangi dengan lisannya, maka dia orang beriman. Barang siapa yang memerangi dengan hatinya, maka dia orang beriman. Dan tidak ada di balik itu keimanan meskipun sekecil biji. Artinya kalau hati kita saja sudah tidak lagi menganggap kemungkaran itu hal yang tidak kita sukai, maka berarti nggak beriman. Ya, ada kesyirikan ya. Antum nggak bisa mengingkari dengan tangan, dengan lisan, dengan hati pun antum nggak bisa mengingkari. Artinya antum suka sama kesyirikan itu. Antum cinta dengan kesyirikan itu. Harusnya dengan hati itu antum membenci atau mencintai? Membenci. Nggak senang, nggak ridho untuk kesyirikan itu. Nggak ridho dengan kebid'ahan itu. Nggak ridho dengan kemaksiatan itu. Tapi ya gimana lagi, kita nggak bisa mengingkari dengan lisan, nggak bisa mengingkari dengan senjata. Kita hanya bisa mengingkari dengan hati. Artinya aku nggak seneng, nggak setuju dengan kesyirikan, kemungkaran, kebid'ahan dan kemaksiatan itu. Lah kalau nggak ada ini, berarti orangnya apa? Ya bukan mukmin berarti jamaah. Paham ya? Makanya Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Adapun ijma', dinukil ijma' oleh Al-Qadhi Iyad dan juga Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan juga Ibnu Al-Mulaqin. Kemudian masalah yang kedua, ingkarul munkar fardu kifayah. Mengingkari kemungkaran itu wajibnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yastati'u inkarahu mimman 'alimahu faqad yartafi'ul itsmu an ghairihi. Kalau ada seseorang yang sudah mengingkari kemungkaran tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Makanya antum lihat para ulama itu terkadang mencukupkan dengan bantahan ulama yang lain. Seperti biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu dikenal dengan bantahannya kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Semua dibantah sama beliau. Nasoro dibantah dalam kitabnya Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih. Ahlil bid'ah juga dibantah. Syiah Rafidhah dibantah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian orang-orang filsafat Al-Mutakallimun dibantah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aqal wan Naqal. Ya, penolak sifat dibantah dalam Al-Fatawa Al-Hamawiyah, dalam Tadmuriyah dan seterusnya. Nah, ulama-ulama yang lain kenapa nggak ikutan membantah? Sudah cukup Ibnu Taimiyah bantahannya warak jamaah. Ya kan, bantahannya Ibnu Taimiyah warak. Maka ulama-ulama yang lain mencukupkan dengan bantahannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini untuk membantah statement sebagian orang yang mengatakan kita itu nggak usah terlalu sering membantah, dikit-dikit membantah, dikit-dikit membantah. Lihat ulama-ulama, apakah semuanya dikit-dikit membantah? Sedikit di antara ulama yang suka membantah.
Kebanyakan ulama justru jarang membantah. Maka jawabannya ini, ulama yang jarang membantah itu berarti disimpulkan berarti mereka mencukupkan apa? Bantahan yang lain, bantahan ulama yang lain. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini sekali lagi ada upaya-upaya untuk menghilangkan tradisi ar-rudud, membantah ahli bid'ah. Ingin untuk dihilangkan ya. Oleh orang yang ngaku ahlu sunnah juga ya, orang yang mengaku ahlu sunnah juga. Adapun dari Al-Quran tadi ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah wal takun minkum, perhatikan kata-kata min di situ. Hendaklah minkum, min di situ litab'id, sebagian kalian. Berarti kalau sebagian maka sebagiannya enggak wajib. Ya. Tapi ya lihat-lihat ini dulu loh ya. Lihat-lihat konteksnya dulu. Kalau tadi konteksnya ahli bid'ah, kalau ada yang sudah membantah, maka ya sudah gugur kewajiban bagi yang lain. Boleh yang lain membantah juga boleh, tapi secara asal sudah gugur kewajiban. Tapi kalau kemungkaran di rumah antum, ya berarti itu fardu ain buat antum. Jangan terus fardu kifayah. Misalnya istri antum, anak antum berbuat kemungkaran, ya kan? Kemudian antum nggak mengingkarinya. Kenapa? Sudah fardu kifayah. Ya. Anak tetangga sudah sering diingkari sama bapaknya. Jadi saya cukupkan bantahannya tetangga saja. Enggak, CJ kewajibannya lain ini, paham ya? Nah, yang ketiga, al-muradu bil munkar ay al-maksiyah. Yang dimaksud dengan al-munkar adalah al-maksiyah, maksiat. Tapi maksiat ini juga umum. Syirik itu juga bentuk apa? Maksiat. Maksiat ini artinya durhaka. Lawannya apa? Taat. Ya, lawannya taat ya durhaka. Syirik itu maksiat bukan? Maksiat. Bid'ah maksiat. Karena itu semua dilarang dalam agama. Berarti yang melanggar berarti durhaka. Nah. Kemudian yang keempat, dhabitu ma'rifatil munkar asy-syara'. Ketentuan dalam mengatakan ini mungkar atau tidak, ini syariat, seperti yang disinggung oleh penulis tadi. Ini kata beliau khilafan lil mu'tazilah alladzina ja'alud dhabit at-tahsin wa takbih al-aqliyaini. Ini berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah itu kembalinya kepada akal. Kalau akal menganggap baik, maka itu ma'ruf. Kalau akal menganggap itu jelek, maka itu mungkar. Ahlus sunnah tidak. Baik dan buruk, mungkar dan ma'ruf kembalinya kemana? Syariat, tolak ukurnya, bukan akal. Kemudian kata beliau, la yushtaratu fi man arada ay yunkiral munkar an yakuna adlan khilafan lil mu'tazilah. Ini seru ini. Tidak disyaratkan orang yang nahi mungkar itu harus orang yang baik. Enggak dipersyaratkan jamaah. Orang yang nahi mungkar harus orang yang baik, orang yang suci. Harus enggak? Enggak harus. Meskipun dia sendiri pelaku dosa, meskipun dia sendiri banyak dosa, pelaku kemungkaran, maka kalau dia tahu ada kemungkaran, dia ingkari. Contoh gini, seorang perokok, dia merokok, anaknya melok rokokan, boleh nggak bapaknya mengingkari? Boleh. Bedakan antara perbuatan dia dengan mengingkari perbuatan orang lain. Jangan sampai gara-gara dia melakukan rokokan, maka dia sampai lancang merubah hukum. Ya, ada orang-orang yang gitu. Dia itu lancang merubah hukum gara-gara dia pelakunya. Gini misalnya jamaah. Antum pernah ngelanggar lalu lintas kan ya? Ya semua lah, sering kan? Sering ya?
Jangan bangga. Apalagi lewat perempatan kirian. Baik. Hukumnya apa itu? Salah apa betul? Salah. Mungkar atau ma'ruf? Mungkar dong. Itu kemungkaran, salah. Jangan gara-gara kita pelakunya kemudian kita merubah hukumnya. Maksudnya ketika misalnya ditegur sama orang, kau jangan melanggar lalu lintas. Ya, nggak boleh melanggar lalu lintas itu. Ya, melanggar lalu lintas itu bisa menyebabkan kecelakaan dan sebagainya, diingatkan. Maka dia pun ngeles, ingin untuk membenarkan perbuatannya dengan cara merubah hukum. Oh, nggak apa-apa melanggar lalu lintas itu kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi berarti bebas mau ngapain saja. Ngerti maksudnya? Padahal dia tahu itu salah, tapi dia nggak mau mengatakan itu salah karena dia pelakunya. Baik, contoh yang lain. Ini sekarang yang berkaitan dengan agama. Seorang ustadz ini dia jatuh dalam perbuatan riba. Ya, dia jatuh dalam perbuatan riba. Ya, di mana dia mungkin pinjol misalnya, ya kan? Pinjol misalnya, terlilit riba. Ditanya sama jamaahnya, Ustadz, apa hukumnya pinjol? Ya meskipun itu nyindir gitu loh, ya kan? Tapi ya seorang ustadz mau nggak mau harus fair kan dalam menjelaskan hukum. Bedakan antara menjelaskan hukum dengan perbuatan dia. Ketika dia pelakunya, maka itu dosanya dia. Namun kalau ditanya hukumnya, dia harus fair mengatakan hukumnya apa? Haram. Kalau ditanya lagi, loh Ustadz kok melakukannya? Iya, saya jatuh dalam masalah ini. Wes gitu. Jangan terus bulet untuk membela apa? Membela diri. Oh enggak, yang saya lakukan ini bukan riba kok. Yang saya lakukan ini adalah apa gitulah pokoknya, membela diri. Diwalak-walik hukumnya itu. Enggak, ini keliru. Ya. Maka seorang ustadz sekalipun terkadang bisa tergelincir dalam hal ini. Tapi kalau menyampaikan hukum harus fair dia. Ya. Ini banyak terjadi. Ya, kalau antum ingin menjelaskan hukum, jelaskan hukum apa adanya. Adapun perbuatan antum jangan sampai gara-gara antum pelakunya sehingga hukumnya ini menjadi antum rubah-rubah demi menyesuaikan dengan perbuatan antum. Jangan. Agama ini tidak menyesuaikan perbuatan antum. Antum yang harusnya menyesuaikan dengan aturan agama ini. Saya kembali ke sini. Maka mengingkari kemungkaran nggak harus orang yang suci, nggak harus orang yang baik. Karena kalau kayak gitu caranya, nggak ada mengingkari kemungkaran. Kan sering orang-orang awam itu bilang, emang kamu itu sesuci apa? Mudah. Emang kamu itu sebersih apa? Kok sampai mengatakan saya salah, mengingkari saya? Ya. Kamu itu loh banyak dosanya. Urusono dosamu. Ya. Kamu juga banyak dosanya. Kalau kau suci tanpa dosa, nah baru kau boleh ngomong seperti itu. Baru kau boleh mengingkari kesalahan orang lain. Loh, kapan mas suci ini mas? Paham enggak? Kapan sucinya? Maka ini sama trik-trik syaitan untuk menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu orang merasa harus suci dulu. Enggak. Iya, kita memang dituntut untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Tapi nggak ada persyaratan harus suci total baru boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak. Bahkan ketika antum juga masih pelakunya, antum boleh untuk mengingkari kemungkaran orang lain. Kayak tadi, ayah yang merokok mengingkari anaknya yang merokok. Boleh. Ya meskipun gitu bapaknya tetap harus apa? Mandek. Ya, jangan terus dibilang boleh, bapaknya gak mandek-mandek. Kemudian yang keenam, al-matlubu syar'an mimman yunkirul munkar an yakuma bil inkari wal balagh. Kama qala ta'ala, in 'alaika illal balagh. Kata beliau, yang dituntut secara syar'i, orang yang mengingkari kemungkaran itu harus menyampaikan pengingkarannya itu. Ya, dia harus sampaikan pengingkaran itu kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Secara itu yang dituntut. Karena kalau cuma mengingkari dalam hati, ya kemungkarannya hilang enggak? Enggak. Ya, tapi harus disampaikan.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 48, in 'alaika illal balagh. Tidaklah tugasmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan saja. Qala Ibnu Taimiyah fi risalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kemudian yang ketujuh, qala an-Nawawi fi syarh Muslim. Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, inna 'ala man arada ayyunkiral munkar an yakuna rafiqan. Orang yang mengingkari kemungkaran itu hendaklah seorang yang memiliki rafiq, itu artinya orang yang punya kelemah lembutan, ya, atau wise, bijak dalam mengingkari kemungkaran, ya, secara asal dengan lemah lembut. La budda an yakuna aliman wa rafiqan wa saburan wa haliman. Jadi ada tiga. Orang yang mengingkari kemungkaran harus dengan ilmu. Artinya dia tahu bahwa yang diingkari itu mungkar. Jangan sampai yang diingkari ini adalah ma'ruf. Kayak orang-orang itu membubarkan kajian sunnah, tapi jargonnya apa? Nahi mungkar. Loh, itu duduk mungkar itu ma'ruf malah mbok ingkari. Jadi harus tahu dulu memang yang sedang saya ingkari ini mungkar. Tadi mungkarnya secara apa? Syar'i. Maka harus ada ilmu dulu. Jadi sebelum mengingkari harus tahu dulu, iki mungkar gak sih perbuatan ini? Ngono. Minum kopi saya ingkari. Kenapa? Itu mungkar. Ini cari dulu syariatnya, mungkar apa enggak ini? Ngerti ya maksudnya ya? Kemudian yang kedua yaitu rifq. Harus orang itu rafiq. Ya, dia ini lemah lembut. Ini ketika proses pengingkaran. Jadi sebelum mengingkari berilmu, ketika mengingkari harus penuh lemah lembut. Ya, ini hukum asal lemah lembut ya. Ya, hukum asalnya lemah lembut. Namun nanti tergantung kemungkarannya dan tergantung orang yang diingkarinya. Terkadang nggak semua pengingkaran itu harus dengan lemah lembut, harus terkadang dengan syiddah, dengan keras. Tadi tergantung nanti kemungkarannya itu apa dan pelakunya itu siapa. Makanya di sini Nabi beda mengingkari orang yang kencing di masjid dengan mengingkari Mu'adz bin Jabal yang sholat kepanjangan. Padahal kalau secara perbuatannya yang lebih parah yang mana? Kencing di masjid. Tapi Nabi melihat yang kencing ini ternyata orang apa? Jahil. Orang jahil, yakni orang Badui yang tinggal di pegunungan. Sedangkan Mu'adz bin Jabal sholat dowo, yang dibaca juga Al-Quran. Ya enggak? Tapi Nabi mengingkari dengan keras. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ini membuat fitnah wahai Mu'adz? Kenapa? Karena Mu'adz ini orang yang alim, orang yang sudah berilmu. Makanya Nabi utus Mu'adz kemana? Ke Yaman untuk berdakwah. Tuh, bukti bahwasanya Mu'adz itu berilmu. Nabi jadikan dia dai yang diutus ke Yaman. Ya, jadi dai yang diutus itu yang pergi itu harus yang berilmu, bukan orang yang baru tobat, baru hijrah, khuruj. Iya, jahil, bodoh, nggak paham tentang agama, baru tobat langsung disuruh khuruj 40 hari, berapa tahun ya, anak bujune ditinggal. Apa yang didakwahkan? Orang yang nggak punya ilmu. Harusnya dia belajar, malah keliling-keliling nggak jelas bawa kompor. Ya, naudzubillah. Jadi yang kedua harus lemah lembut ketika proses pengingkarannya. Dan yang ketiga apa tadi? As-sabr. Sabar. Sabar ini pasca pengingkaran. Ngerti ya? Jadi mengingkari apa dulu? Berilmu. Ketika tengah mengingkari lemah lembut. Pasca mengingkari sabar. Kenapa harus sabar? Karena biasanya orang yang diingkari gak terima, ngamuk ya, maka harus sabar. Kemudian kata beliau, masalah yang ke-8, annahu dzakara an-Nawawi fi syarh Muslim wa Ibnul Mulaqqin annahu la inkara illa bi ilmin
Wa annal umura naw'un dhahir ta'rifuhu hatta al-'amah ka hurmatiz zina wa ghairi dhalik. Wa hadha yunkiru hatta al-'amah. Wa an-naw'u tsani khafiyun la ya'rifuhu illa ahlul 'ilm. Fa inkaru hadha khassun bi ahlil 'ilm. Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada pengingkaran kecuali bagi orang yang berilmu. Jadi tidak ada nahi mungkar kecuali bagi orang yang berilmu saja yang boleh mengingkari. Ini sudah kita singgung tadi. Maka jawaban atau statement ini dijawab dengan dua. Memang betul ada pengingkaran yang khusus hanya orang yang berilmu saja. Tapi ada juga kemungkaran-kemungkaran yang boleh diingkari orang awam. Gimana bedakannya? Kalau itu kemungkaran yang dohir, kemungkaran yang dohir ini yang diketahui oleh orang yang awam sekalipun, maka yang kayak gini boleh diingkari meskipun dia bukan orang yang berilmu. Seperti haramnya zina. Haramnya zina ini apa cuma diketahui sama orang yang berilmu saja? Tidak, orang awam sekalipun, tidak tahu ngaji sekalipun, tahu zina itu haram, ya, tahu mencuri itu haram, ya, dan seterusnya. Tapi ada juga kemungkaran yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang-orang awam, hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Maka ini mengingkarinya harus orang yang berilmu juga, ya. Ya, ini di sini kemudian beliau menyebutkan tentang yang tadi kita sampaikan, bahwasanya ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh membantah ahli bid'ah kecuali hanya orang yang berilmu saja. Ya, maka ini harus ditimbang lagi ungkapan seperti ini. Di satu sisi benar, tapi di satu sisi salah. Ya, kata beliau tadi, seperti yang dikatakan oleh beliau sebelumnya, ada kemungkaran-kemungkaran yang dohir, yang diketahui oleh orang-orang awam, boleh diingkari. Tapi ada kemungkaran-kemungkaran yang khusus, yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka ini juga yang mengingkari orang yang berilmu. Nah, kata beliau, tidak ya dibolehkan bagi orang yang tidak berilmu untuk dia an ya'tamida ala ingkari ahlil ilm wa yanquluhu. Dia cukup bersandar dengan bantahannya ahli ilmu, bantahannya ulama. Dia nukilkan saja. Ya, cukup dia nukilkan saja bantahannya itu. Nggak perlu antum repot-repot bikin bantahan gitu. Enggak, cukup nukilkan saja bantahan orang-orang yang berilmu itu. Ini tentang masalah tidak boleh mengingkari kecuali penguasa. Ini sudah kita sampaikan, ada rinciannya juga. Nah, kata beliau, masalah yang ke-10, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dikembalikan kepada kaidah jalbil masalih wa takmiliha wa dar'il mafasid wa taqliliha. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kaidahnya adalah untuk meraih maslahat, atau kalau nggak bisa diraih semuanya, ya sebagian. Dan untuk menghilangkan mafsadat secara total. Kalau nggak bisa dihilangkan secara total, maka dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu minimal apa? Berkurang. Ngerti ya? Untuk mendapatkan maslahat secara total, atau kalau nggak bisa, maka sebagian. Atau untuk menjauhkan, menghilangkan mafsadat secara total, atau kalau nggak bisa, berkurang. Di antara dalilnya adalah, kata beliau, yaitu kisah Arab Badui yang kencing di masjid, di mana faqad nahahumun Nabi SAW limaslahatin akbar. Kan para sahabat itu sudah mau, sudah mau ngapa-ngapain orang yang kencing di masjid ini. Tapi sama Nabi dicegah. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Ya. Ada maslahat yang lebih besar. Karena kalau orang ini segera ditarik, ya kan, dari masjid, maka apa mafsadat yang lebih besar? Berceceran kencingnya. Ya, kencingnya tambah di mana-mana.
Maka Nabi membiarkan orang itu menyelesaikan kencingnya, baru kemudian sama Nabi SAW diperintahkan untuk menyiramnya. Ini Nabi mempertimbangkan apa? Maslahat dan mafsadatnya dalam mengingkari kemungkaran. Dalil yang kedua, Nabi tidak membunuh gembong munafik di kota Madinah. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal membunuhnya maslahat. Maslahat enggak? Maslahat membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia ini biang kerok di kota Madinah. Banyak berbuat, banyak melakukan hal-hal yang merugikan Nabi dan kaum muslimin. Tapi Nabi enggak membunuhnya. Kenapa? Dalam rangka untuk mengambil maslahat yang lebih besar dan menghindarkan madarat yang lebih besar. Apa madaratnya? Membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya, hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabah. Aku tidak membunuh Abdullah bin Ubay agar tidak ada yang menuduh bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena Abdullah bin Ubay ini secara dohirnya sahabat. Yang dohirnya dia sahabat, tapi Nabi tahu dia munafik, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi menimbang maslahat dan mafsadat yang lebih besar. Ada kitab bagus. Sebenarnya bukan kitab tapi kajian. Tapi kitabnya saya punya. Kalau bukan kitab, tafril. Apa? Transkrip. Ya, transkrip. Jadi buat yang belajar bahasa Arab enak. Antum lihat di YouTube sambil ngelihat tulisannya. Persis seperti yang diucapkan oleh syekhnya, tapi sudah dalam bentuk kitab. Nama kajiannya Fiqhul Masalih wal Mafasid. Fikih tentang maslahat dan mafsadat. Itu kalau nggak salah ada 10 pertemuan. Satu pertemuan ya 1 jam 2 jam lah. Oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Itu luar biasa. Beliau menjelaskan tentang kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar yang mungkin terkadang kita nggak bisa menempatkan mana yang lebih maslahat daripada mana yang lebih mafsadat. Ya, karena ya ilmu kita yang minim, terus juga pandangan kita ini nggak sejauh pandangan para ulama. Kita kan sumbu pendek ya. Iya, nggak bisa memutuskan mana yang lebih maslahat daripada mafsadatnya. Salah satu contoh saja. Kita cukupkan sampai di sini aja. Salah satu contoh saja. Ada antum lagi berada di kapal di tengah laut. Antum ini nggak bisa berenang. Nah, kapalnya tiba-tiba kebakaran di tengah laut itu. Gimana? Apa yang antum lakukan? Hah? Nggak minta. Antum dihadapkan dengan maslahat dan mafsadat yang sama. Dimana kalau antum bertahan di kapal, antum terbakar, itu mafsadatnya. Tapi maslahatnya, antum nggak tenggelam, loh ya kan? Tapi kalau antum nyebur ke laut, maka maslahatnya antum selamat dari kebakaran, tapi mafsadatnya antum tenggelam. Apa? Yang pertama berarti terbakar. Maka kata beliau yang al-arfaq antakhtar al-arfaq minhuma. Kau pilih mana yang lebih memungkinkan. Beliau tidak memberikan jawaban ini dan ini, tapi yang lebih memungkinkan, mana yang lebih besar maslahatnya daripada mafsadatnya. Karena ketika itu beliau sedang membahas apakah ada suatu kasus yang maslahat sama mafsadatnya ini 50-50. Beliau mengatakan hampir nggak ada. Pasti ada yang lebih apa? Lebih besar, meskipun sithik. Ya, di dunia ini kata beliau tidak ada yang maslahat dan mafsadatnya itu 50-50, 50-50. Enggak. Pasti ada yang lebih maslahat atau ada yang lebih mafsadat. Wah, di situ kita
berpikir di situ. Nah, jadi saya sarankan kalau ada yang mau, silahkan dilihat di YouTube itu Fikih Al-Masalih wal Mafasid. Antum kalau sama teknologi itu lebih update gitu loh. Sekarang kan ada AI yang bisa apa? Menerjemahkan gitu loh. Ada AI yang bisa menerjemahkan. Jadi antum meskipun dengar kajiannya Syekh, ada terjemahnya. Tapi ya terjemah yang ini sih kacau juga sih. Tapi setidaknya antum sudah punya gambaran gitu loh. Yang tidak paham tanya Ustadz. Jamaah, kalau ada mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Ada dua orang. Ya. Orang pertama itu datang ke orang tua. Orang pertama ini minta tolong untuk dikenalkan dengan orang tua, untuk pinjam uang, karena tahu orang kedua ini sering lah dia bertransaksi uang. Kebetulan orang kedua ini punya dana yang rezeki, itu disarankan ke orang pertama itu sudahlah, tidak usah urusan dengan bank. Ini kebetulan saya ada, orang kedua ini ngomong ini saya pinjam. Dengan berjalannya waktu sudah lama, kebetulan orang kedua ini yang punya uang ini butuh, diminta ke orang pertama. Selanjutnya orang pertama ini karena belum ada uang, dia bilang ke orang kedua ini Pinjam ke bank. Bodoh. Karena yang kedua ini tahu dia orang pertama ini mau pinjam ke bank. Pertanyaannya, apakah orang kedua ini berdosa ikut membiarkan? Ya. Ya, kalau memang orang yang kedua ini tidak memiliki jalan lain, ya, dalam artian dia memang membutuhkan uang tersebut, maka dia boleh menagih kepada orang yang pertama tadi. Namun apabila orang pertama itu mendapatkan uangnya dengan cara yang diharamkan, sedangkan orang yang kedua itu terus memaksa untuk supaya orang pertama ini dapat uang bagaimanapun caranya, nah ini tetap ta'awun alal itsmi wal udwan, masuk jatuhnya dia ikut andil dalam dosa tersebut. Ya, maka disarankan untuk menjual apa yang dia miliki. Ya, menjual apa yang dia miliki, entah HP-nya atau motornya, dia jual apa yang dia miliki. Adapun kalau dengan cara yang haram, ya, demi untuk bisa melunasi hutang tadi, jangan dianggap itu kan uang-uangnya dia. Yang riba yaitu dia. Saya cuma hanya menarik uang saya. Iya betul. Tapi kau tahu bahwasanya namanya ngutangi itu kan ada potensi apa? Tidak kembali. Makanya Allah menjanjikan pahala orang yang ngutangi itu seperti sedekah sebesar utangnya itu, karena resikonya itu tadi. Orang yang dihutangi ini nggak bisa bayar. Oh iya, kalau itu pasti biasanya gitu. Terkadang orang yang diutangi ini memang nggak bisa bayar. Ya, makanya nggak boleh ada bisnis dalam utang piutang ini. Karena murni tujuannya apa? Ta'awun, membantu. Tujuannya memang membantu, makanya nggak boleh mengambil keuntungan dari utang piutang ini, masuk riba itu. Ya, maka sekali lagi tetap nggak boleh kemudian kita memaksa dia dalam kondisi dia memang betul-betul sudah tidak memiliki apapun, harta sudah habis ludes misalnya. Bahkan dia ini mungkin tinggalnya di masjid, rumahnya sudah dijual bayar utang, ya motornya juga sudah dijual, HP-nya sudah nggak punya sebatang kara. Antum suruh tetap minjem ke bank. Ya, ini juga sama saja antum mendolimi dia. Enggak, antum tahu resikonya. Sejak pertama kali ngutang itu harusnya antum sadar, ini orang koyoke gak balik duitku ini. Iya, kan harus tahu kan orang-orang itu modelnya ya apa kan. Harusnya antum sejak awal bilang, oh maaf, saya nggak bisa ngutangi. Kalau dia ngutang ke bank, anda nggak dosa. Ngerti ya? Kalau kasus yang pertama tadi itu loh, ketika anda tidak memberikan utangan dan anda tahu dia nanti bakalan ke bank, anda nggak dosa. Yang penting anda sudah mengingkari dia, mengingatkan dia utang ke bank hukumnya riba. Ya, saya nggak bisa ngutangi, mohon maaf, saya masih memiliki banyak keperluan. Nggak masalah.
Tapi kalau yang kedua tadi, itu sudah terjadi utang piutang, di mana antum tahu orang ini memiliki kesulitan dalam membayar, kemudian akhirnya dia benar-benar kesulitan dalam membayar, nggak boleh antum sarankan dia untuk melakukan cara-cara yang haram. Kon dadi bandar togel lho. Cepet kon. Kalau tidak menyarankan. Gimana? Yang kedua itu. Kalau antum tidak tahu, kalau kita tidak tahu tidak masalah. Orang yang kedua tadi tidak tahu. Orang yang kedua tahu, tapi tidak menyarankan, ya cepat ambil ke bank. Tapi dia tidak nyuruh, tapi mendiamkan. Yang penting sudah diingatkan. Sudah. Ya, kalau sudah diingatkan, bilang saya tidak nyarankan untuk ke bank. Ya kan, saya hanya ingin untuk mengambil uang saya yang aku pinjamkan ke kau. Ya, saya sudah peringatkan untuk tidak pakai cara yang haram. Tapi ya memang dasar orangnya, dia itu pengen supaya cepat-cepat lunas utangnya. Akhirnya sudah dia ngambil ke bank, dibayarkan ke antum. Ya sudah, antum tidak kena dosa kalau kayak gitu. Yang kita bahas tadi, antum memotivasi dia. Ayo di bayaran, mbok caramu ya apa? Bangko dadi pembunuh bayaran ta, dadi dodol narkoba ta, gak ngurus. Pokoknya nah ini baru dia ikut apa? Ta'awun di sini, nggak boleh. Ya, tapi kalau antum sudah menyampaikan, sudah mengingkari, dan dia tetap melakukan itu untuk bayar utang, antum nggak dosa. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengingkari dengan menghancurkan patung-patung? Padahal dia kan pemimpin itu bukan penguasa. Ya. Dan dia sampai dibakar. Kalau di kita seperti beliau kan bisa juga. Ya. Tapi yang pertama, Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang memang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dijamin penjagaannya oleh Allah. Dan kita tahu Nabi Ibrahim melakukan demikian dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi nggak menghancurkan berhala di kota Mekah? Kasusnya sama loh. Bayangkan 13 tahun Nabi SAW, bukan 13 tahun lagi, Fathu Mekah, sampai ketika Nabi menjadi Rasul, sampai Fathu Mekah baru dihancurkan. Kenapa kok nggak sejak awal Nabi SAW menghancurkan berhala? Ya, karena ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan berhala tersebut, dijamin penjagaannya oleh Allah. Dan terbukti ketika dibakar, Allah mengatakan qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, maka kalau kita mengambil contoh Nabi Ibrahim seperti ini, ya tentu mafsadat yang kita dapatkan. Apa jaminan Allah kepada kita? Ya, kayak misalnya kita langsung datang ke tempatnya pelaku syirik. Ya, ada orang yang mengkeramatkan kuburan, yang mereka lagi bikin acara-acara di situ, kemudian kita datang mengatakan ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Ya, langsung diobong. Ya, maka dalam mengingkari kemungkaran harus ada maslahat menimbang maslahat dan mafsadat. Ya, kalau dibilang oh kalian ini pengecut, bisanya bilang syirik-syirik hanya di masjid-masjid saja. Bilang lo iya bukan pengecut, kita nggak goblok. Lo iya kan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Sekarang dibalik kepada kalian. Kalian mengingkari nggak kesyirikannya, kekufurannya orang Nasoro? Tanyakan kepada ahli bid'ah pelaku kesyirikan itu. Kalian ridho atau tidak Nabi Isa disembah, Allah dipersekutukan sama orang-orang Nasoro itu? Berani tidak kalian mengingkari langsung di gerejanya? Hah? Nggak berani. Ya nggak berani. Ya. Maka tidak ada syariatnya demikian itu. Ya, Islam selalu berputar di atas kaidah menimbang maslahat dan mafsadat. Ya, wallahu a'lam. Terakhir Pak Ustaz. Ya, terakhir. Tadi Pak Ustaz menjelaskan kalau amal ma'ruf nahi munkar kewajiban dari setiap muslim. Kalau pengalaman yang di kampung kan gini Pak Ustaz. Tadi dijelaskan dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Tapi kenyataannya kalau di masyarakat kan dengan tangan kemungkinan kecil, terus dengan lisan juga, akhirnya kan dengan hati. Soalnya apa? Tadi maslahat jamaah itu akan dipertimbangkan.
Kan gini Pak Ustadz, kalau kita bereaksi terlalu keras kan nanti diuji dengan orang-orang kampung Pak Ustadz. Akhirnya kan seperti undang-undangan Yasin Tahlil atau kematian itu kan pilihannya akhirnya tidak menghadiri Pak Ustadz. Dan itu pun akhirnya menjadi, maaf Pak Ustadz, cemooh bagi keluarga kita Pak Ustadz. Tidak ada katakanlah kerukunan antar warga atau apa Pak Ustadz. Akhirnya ya apa Pak Ustadz dengan semacam itu? Akhirnya mereka kan mencap kita kan orang-orang yang beda dengan mereka gitu Pak Ustadz. Tapi yang pertama, kalau memang dicemooh, ya sudah, itu memang sunnatullah. Ya, kalau mau hidup aman, enak, tentram, nanti di surga insyaallah. Kalau di sini ya sudah ujiannya demikian. Nabi saja dicemooh. Ya kan? Kadzab, sahir, syair, majnun, dicemooh. Dan dianggap asing, memang berbeda. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Memang terasing sifatnya kita. Kemudian yang kedua, kalau kita dianggap tidak ada kerukunan dengan tetangga karena tetangga berbuat bid'ah seperti itu, maka ini kemungkinan memang sejak awal kita tidak ada interaksi duniawi dengan mereka. Padahal kita mengingkari kebid'ahan mereka itu dengan hati, yaitu dengan kita berlepas diri ketika mereka berbuat bid'ah. Tapi kalau mereka berbuat kebaikan, kita bersama mereka atau berlepas diri? Bersama mereka. Ini hal-hal yang memang terkadang membuat kita memang benar-benar asli pas kalau dianggap fulan ini memang dia ini tidak rukun dengan tetangganya, karena dia sendiri yang tidak ada kerukunan dengan tetangganya. Bukan hanya hal bid'ah, hal-hal yang baik saja dia nggak rukun sama tetangganya. Ya, contoh misalnya tetangga butuh apa gitu, nggak mau dibukakan pintu sama dia. Ya kan, paham maksudnya ya? Ya, padahal hal-hal yang mubah, mungkin tetangga mau pinjam apa barang kita, atau mungkin mau minta apa sama kita, minta tolong sama kita, itu perkara mubah, dibantu. Ya, kalau dalam urusan dunia seperti ini boleh, jangankan tetangga yang ahli bid'ah, yang apa? Kafir sekalipun boleh. Tapi dalam urusan akidah mereka, dalam urusan bid'ah mereka, dalam urusan syirik mereka, kita berlepas diri. Tadi kita nggak mau ikut bid'ah mereka. Ya, ada hal-hal yang bisa menyatukan atau membuat warga itu merasa menganggap kita ini memang memiliki prinsip seperti itu. Kita dihormati, gak apa-apa, itu prinsipnya dia. Kayak misalnya sekarang bulan-bulan Agustus ini ada kerja bakti, melo, ya ikut, jangan merasa nggak mau, ngapain ikut? Ya selama memang bukan perkara-perkara yang mungkar ya. Di kerja bakti setelah itu ada dangdutannya bisa misalnya, nggak usah melok itu nih, gitu loh. Nggak usah melok itu nih, untuk bersih-bersih ikut. Ya, intinya ada hal-hal yang membuat kerukunan antar tetangga, selama itu bukan syirik, bid'ah dan maksiat, antum ikut andil di situ. Tetangga butuh apa, antum tolong, ya kan? Dalam hal-hal duniawi, nanti dengan sendirinya mereka akan menganggap ketika antum tidak ikut bid'ah mereka, mereka tahu bahwa ini memang prinsipnya dia. Nah, itu memang prinsipnya dia. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.